sedang perang melawan mafia tanah. Perangnya udah sampai sejauh mana? Udah jauh. Sudah berapa orang Pak yang ditertibkan di ATR BPN? Banyak sekali. Sama-sama memimpin ini banyak sekali. Berapa Pak? Sampai 100 mungkin? Lebih. Bapak tidak mengalami misalnya intimidasi dari luar maupun di dalam, karena luar biasa loh Pak, 100 lebih itu. Kalau soal ancaman kan udah biasa, kita nggak begitu pun juga diancam orang. Di rumah pun kalau kita pulangnya telat diancam juga. Kita ini untuk sampai duduk ke sini kan setengah mati sudah, tinggal mati yang belum. Ngapain kita takut-takut soal begituan? Bapak bisa memberikan komentar, Bapak kan dulu pernah menjadi Waketum PBNU, nggak lama Pak, terus kemudian dilengserkan. Nah sekarang kan sedang berkonflik ini Pak, apa komentarnya Bapak terkait konflik yang sekarang ini? Ya bisa dikatakan Bapak gini, saya jadi wakil ketua umum dari konflik elit ini saat ini? Saya tuh jadi wakil ketua umum. Saat ini kita kembali lagi di podcast Menjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura. Saya bersama dengan seorang menteri, Pak Nusron Wahid, yang pasti banyak beritanya. Kalau mengenai Bapak tuh banyak sekali loh beritanya, seru-seru, banyak dibicarakan orang. Pak Menteri ATR BPN. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Menteri, saya langsung ya Pak ya. Pak, terkait dengan peran Bapak sebagai Menteri ATR BPN, ini kan kalau dari sejak tahun 2024 ada 5.593 kejadian bencana di seluruh Indonesia, yang seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan juga di Aceh. Nah, apa temuan Bapak terkait dengan ini? Apakah ada alih fungsi lahan begitu terkait dengan bencana ini Pak? Tidak, temuan kami pasti di lapangan itu tidak disiplin terhadap implementasi tata ruang. Jadi bisa jadi dalam konsep perencanaan tata ruang, rencana tata ruang wilayah atau RT/RW kabupatennya, maupun RT/RW provinsi, maupun RT/RW nasional, itu sudah betul. Tapi di dalam perjalanannya ada distorsi yang tidak disiplin. Contohnya, di luar fungsi tanah tersebut, jadi ada namanya pola ruang. Pola ruang harusnya digunakan untuk kehutanan atau untuk tanaman hijau. Pola ruang tersebut diubah menjadi tempat hunian. Pasti akan menimbulkan berkurangnya serapan air. Dan itu pasti akan berdampak terhadap banjir. Yang kedua, misal pola ruang kehutanan. Tiba-tiba diubah fungsinya menjadi pola ruang pertanian atau pola ruang perkebunan. Pasti akan berdampak terhadap serapan air karena karakter tumbuhannya beda. Kalau pohon pasti dia menyerap, bisa menahan lajunya air karena sedotan airnya banyak. Tapi kalau kemudian tanaman itu tanaman pangan seperti jagung atau seperti ketela atau kemudian seperti sawit pasti beda. Daya tahan lajunya terhadap air. Jadi pasti ini tidak disiplin antara konsep tata ruang yang sudah disusun dalam pola ruang tersebut dengan fungsi di lapangannya. Sudah ada temuannya Pak? Atau ini baru dugaan kuat? Hampir mayoritas semua kejadian bencana dimanapun begitu. Hampir semua. Tapi khusus terhadap Sumbar sama terhadap Aceh dan Sumut ini kami belum cek. Ya, kami belum cocokkan karena kan biasanya kita ngeceknya pos faktum kan. Kalau kayak gini kan orang lagi bicara masalah tanggap darurat dulu. Tapi pengalaman bencana yang di Jakarta tahun lalu, beberapa waktu yang lalu, awal tahun yang lalu, menjelang bulan puasa waktu itu dan pas bulan puasa itu kan terbukti di Bogor banyak sekali, kemudian di kawasan Jabodetabek, terutama di Bekasi dan di Tangerang, sepa dan sungai yang harusnya itu menjadi penyangga air, ternyata sudah berubah menjadi bangunan rumah-rumah di pinggir sungai. Itu kan juga tidak boleh. Kemudian sepa dan situ yang harusnya sebagai tempat penampungan air, juga berubah menjadi restoran dan sebagainya. Nah ini kan yang menghambat itu semua. Jadi semua bencana itu sebetulnya adalah ulah manusia. Saya mencatat ya Pak, dalam setahun ini Bapak sudah 6 kali loh Pak bicara konsisten mengenai bagaimana pengolahan daerah pinggir sungai, das sungai.
Seberapa buruknya sih Pak sebenarnya kondisinya tata ruangnya? Begini Pak, langkah pertama itu lambat. Bagian SDA sumber daya air di Kementerian PU Ya. itu baru beberapa sungai yang ditetapkan sepadannya. Kalau belum ditetapkan sepadannya, kita tidak bisa bergerak. Hanya menggunakan konvensi. Konvensinya adalah 30-50 cm di atas sungai. Itu baru di samping sungai. Nah, harusnya kan ada ditetapkan. Yang ditetapkan itu belum banyak. Nah, kami baru bisa mengidentifikasi itu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kepmen. Kepmen PU ditetapkan tentang sepadan sungainya, wilayahnya di Sungai Ciliwung ini luasnya sekian itu. Kemudian kita cek di luasan tersebut ada berapa di sepadan sungai itu sertifikat hak milik yang sudah terbit, dan dari sertifikat hak milik yang sudah hak atas tanah yang terbit, dan dari hak atas tanah terbit itu sudah berapa banyak yang kemudian ada bangunannya dan sebagainya. Jadi dari hulu sekali ya Pak, dari masalah penetapannya Masalahnya saja itu dari belum. hulunya. Iya. Belum semua ya, belum semua. Karena memang sungai itu kan panjang banget. Iya, iya. Panjang banget dan memang ini harus segera diberesin. Iya, iya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa yang masalah itu di kemudian hari. Sebetulnya ini aku udah ingetin dari awal. Ya kan, tentang masalah penataan sepadan sungai. Terutama di kawasan Jabodetabek. Dan urusan ini itu nggak bisa didekati dengan suatu pemerintahan daerah. Karena kita udah masuk kawasan strategis nasional. Iya, iya. Kalau kita bicara masalah Jabodetabek itu, apa yang terjadi di Jakarta nggak bisa lepas dengan apa yang terjadi di Bekasi. Nggak bisa lepas dengan apa yang terjadi di Tangerang. Nggak bisa lepas apa yang terjadi di Bogor. Karena itu masuk dalam satu zona kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Iya, jadi kendala utamanya adalah kemudian di atas yang harus ditetapkan sebagai bantaran sungai itu sudah ada berbagai hak milik Ya, sudah warga berbagai masyarakat. ada hak milik sebelumnya. Iya, itu yang Karena sulit undang-undang ditertibkan. pertanahan kita mengatakan bahwa tanah kosong disebut dengan tanah negara. Tanah negara tapi belum tentu milik negara. Iya, iya. Ya kan, tanah negara itu barang siapa undang-undangnya, barang siapa yang menempati tanah tersebut lebih dari 20 tahun selama tanah tersebut tidak milik negara, ya kan, kalau dan belum ada pemiliknya itu boleh mengajukan hak. Iya, iya. Sepanjang tanahnya kosong tapi bukan milik negara ya. Kalau tanah itu milik negara nggak boleh. Nah, apa manfaatnya, pentingnya kalau daerah itu wilayah tersebut sudah ditentukan menjadi sepadan sungai oleh Kementerian PU, maka dampaknya adalah kawasan yang ditetapkan menjadi sepadan sungai itu menjadi barang milik negara. Iya. Nah, sehingga itu nanti miliknya PUPR. Iya. Jadi nggak lagi sekedar tanah negara, tapi tanah milik negara. Karena tanah negara dengan tanah milik negara itu beda. Iya, iya. Nah, terkait juga dengan hal ini, Bapak juga sering bicara mengenai sedang perang melawan mafia tanah. Oke. Nah, Bapak juga banyak sekarang menertibkan lahan-lahan terlantar yang kemudian berubah alih fungsi menjadi lahan sawit, kemudian ditelantarkan begitu. Ada juga tidak memiliki HGU, memiliki lahan-lahan sawit tapi nggak ada HGU-nya. Nah, gimana Pak ceritanya sejauh ini? Perangnya udah sampai sejauh mana? Udah jauh. Cerita dong Pak, udah sampai mana? Ini, perangnya itu namanya memerangi mafia. Mafia itu kan tidak kejahatan. Namanya tidak kejahatan itu akan selalu ada. Tidak akan punah sampai kapanpun. Hilang satu, berganti wajah lagi. Silih berganti terus. Itu namanya, apa namanya, ya begitulah namanya kejahatan itu. Iya. Nah, ini kan besar sama halnya juga sama. Iya. Mafia tanah juga tidak kejahatan. Modus, model, dan ininya. Nah, kita memerangi satu model yang A, itu akan muncul modus B. Ya kan? Terus begitu. Ilmu kita harus nambah terus. Tapi, ya kan, karena itu pernah sempat dipelintir kan. Saya mengatakan, karena tindak kejahatan ini selalu bermetamorfosa dalam bentuk model, modus, dan metodologi, maka sampai kapanpun tindak kejahatan itu tetap akan ada. Karena sudah nas
teks suci, dalam kitab suci agama apapun, di dunia ini pasti akan ada kejahatan. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Ada kebaikan, ada kejahatan. Yeah. Itu udah dalam teks suci. Tapi apa kemudian kita ini angkat bendera putih? Tidak. Justru ini tantangan. Ini kan jumlahnya luas sekali, Nah. Pak. Saya dapat data 3,7 juta hektar lahan sawit yang bermasalah dan tumpang tindih. Betul? Nggak nyampe segitu. Nggak nyampe. Berapa, Pak? Jadi gini, karena itu ya strategi utama selain kita melakukan penangkapan, penindakan terhadap mafia tanah yang ada di luar sono, yang saya yakin juga nanti begitu keluar dia akan berubah, bermetamorfosa dan metabolisme dalam bentuk yang lain. Kata kunci yang paling utama itu pertahanan internal. Maksudnya? Pertama, mafia tanah akan hilang dengan sendirinya selama orang BPN itu kuat. Orang BPN-nya itu proper. Orang BPN-nya itu tegas dalam menegakkan aturan. Jadi Bapak melihat selama ini di Orang internalnya kurang. Orang BPN-nya itu yang tiga, yang terakhir tidak mau diajak kong kali kong. Tidak ada yang namanya tindak kejahatan itu tidak melibatkan orang dalam. Markup proyek pasti melibatkan antara pengusaha sama orang dalam. Pengaturan persekongkolan tender juga pasti akan melibatkan orang dalam. Termasuk juga mafia tanah, manipulasi dokumen dan sebagainya, pasti juga dalam petik melibatkan orang dalam, oknum-oknum orang dalam. Jadi Bapak ini berperang di luar dan berperang di dalam juga, Pak? Dimanapun begitu. Sudah berapa orang, Pak, yang ditertibkan di ATR Oh, banyak BPN? sekali. Sama-sama memimpin ini banyak sekali. Berapa, Pak? Sampai 100 mungkin? Lebih. Lebih dari 100 orang yang 100, sudah ditertibkan? Ya. Lebih dari 100 itu. Ya kan, tapi kita nggak perlu umumkan itu. Ya kan? Tiba-tiba hilang itu aja orang tersebut itu. Tiba-tiba non-job. Iya, iya. Tiba-tiba nggak punya tugas itu aja. Bapak tidak mengalami misalnya intimidasi dari luar maupun di dalam, karena luar biasa loh Pak, 100 lebih itu. Kalau soal ancaman kan udah biasa, kita nggak begitu pun juga diancam orang. Di rumah pun kalau kita pulangnya telat diancam juga. Kalau soal ancaman itu. Jadi dihadap Bapak udahlah biasa kalau soal ancaman itu. belum ada yang benar-benar secara fisik ke Bapak gitu? Ya kalau ada pun kita layanin, rumit amat. Ya kan, soal beginian. Di dunia ini kan, kita ini untuk sampai duduk ke sini kan setengah mati sudah, tinggal mati yang belum. Ngapain kita takut-takut soal begituan? Ya kan? Jadi bahwa sekali lagi bahwa kata kunci untuk mengatasi mafia tanah itu, selain pemberantasan di luar sana, pelakunya kita tangkap, ya kan? Tapi internal kita beresin. Dan memberensi internal mafia tanah itu, internalnya adalah apa? 2S. Apa itu? Sistem sama sinten. 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 Sistem saya paham. Sinten itu apa? Siapa kan? Siapa sinten itu? Jadi SDM. Pak, ini kan kalau sampai besar-besar kayak gini kan sintennya kan juga bisa jadi melibatkan orang-orang besar di luar ATR BPN juga. Bapak Sekali lagi luar mau biasa orang loh, Pak. gede apapun, kalau di dalamnya itu kuat, proper, tegas dalam peraturan, kemudian tidak mau diajak kong kali kong, itu nggak akan terjadi apa-apa. Yang datang ke kita banyak sekali. Saya juga didatangin banyak orang gede banyak, tapi saya tunjukkan peraturan. Ini loh Pak, peraturannya seperti ini. Kalau Bapak memaksakan enggak, boleh, boleh. Sepanjang Bapak mau bersurat aja. Nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab begitu. Biasanya kalau kayak gitu mundur. Mundur lah. Bapak pernah diancam sampai sejauh mana cerita dong? Salah satu lah, salah satu. Nggak usah lah kalau soal ancaman itu. Ancaman kita banyak lah kalau ancaman itu. Yang ancaman telepon, ancaman WA, ancaman fisik, disamperin ke rumah juga sudah pernah ada. Iya. Ya, tapi ngapain kayak ditanggapin begitu? Setiap perubahan yang kita usung pasti akan ada akan ada tantangan. Iya. Nanya lagi Oke, juga Pak. soal tumpang tindih. Iya. Tumpang tindih berapa tadi? Sawit. Iya. Tumpang tindih sawit itu sebetulnya problemnya adalah di masalah pendataan masalah plotting awal. Jadi isu tumpang tindih sawit itu pertama, tumpang tindih sawit dengan kawasan hutan. Sebetulnya ini kalau dirunut, tidak murni 100% salahnya pengusaha kelapa sawit juga. Tapi akibat masa transisi dulu yang belum tuntas,
masa transisi belum tuntas apa maksudnya? Dulu kan semua kebijakan sebelum Orde Baru kan pada masa Orde Baru kan sentralistik. Iya. Penetapan kawasan hutan sentralistik, peta yang nyusun sentralistik, kemudian yang kedua pelepasan kawasan hutannya pun sentralistik. Iya. Nah, ketika tahun 1990 tahun 2002-2003 setelah rezim otonomi daerah itu diberlakukan, pembuatan kehutanan kan masuk otonomi daerah. Iya. Kemudian membuat peta diserahkan ke daerah. Pelepasan kawasan hutan diserahkan ke daerah. Nah, di sini banyak dancing. Ya kan? Pemda membuat RT RW suka-suka. Yang dulunya hutan dinyatakan tidak hutan. Iya. Kemudian pelepasan kawasan hutannya, petanya dibuat sendiri. Pelepasan kawasan hutannya oleh bupati juga. Iya. Nah, akibatnya apa? Ketika kemudian ini ditarik lagi ke pusat pada tahun 2011, itu belum ada harmonisasi peta maupun harmonisasi peraturan. Iya. Iya. Jadi yang sesungguhnya ada, tapi nggak semua ya, Iya. ada ya, nggak semua. Memang ada yang memang betul-betul dari awal tidak sesuai hutan dijadikan sawit, ada. Iya. Jumlahnya jutaan hektar. Iya. Tapi yang ada begini juga, yang sebetulnya dia mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari bupati. Iya. Tapi peta yang dilepaskan tersebut belum diharmonisasi di pusat. Pusat masih itu dinyatakan hutan. Ya, Pak, ya? Jadi di mata daerah sudah dinyatakan dilepas, tapi di pusat masih ditulis hutan. Iya. Jadi ketika kemudian ini ditarik ke pusat pada tahun 2011, mulainya itu lagi, maka petanya itu yang sudah menjadi sawit masih peta hutan. Iya. Iya. Sehingga disitulah disebut dengan tumpang tindih Iya. kawasan kebun dengan kawasan kehutanan. Kemudian yang kedua, tumpang tindih kebun dengan lahan rakyat. Iya. Terutama, nah, ini juga konfliknya banyak terutama ini, Pak. lahan rakyat yang apa? Yang belum di SHM-kan. Iya. Yang masih menggunakan hak adat. Mainnya main klaim. Ini dulu adat kami sekian, bentuknya di mana, batasnya di mana antara pohon ini sampai dengan pohon sana sepanjang memandang kayak gitu. Jadi tidak ada batasan yang valid, batasan yang konkret, batasan yang sesuai sesungguhnya. Yang ada adalah hanya ancer-ancer. Nah, kemudian ada juga problem di lapangan di internal ATR BPN ini. Semua dokumen pertanahan yang terbit pada tahun 1961 sampai tahun 1997 itu ada kelemahan sistem. Kalau dibandingkan dengan sistem administrasi pertanahan yang modern kekinian. Iya. Apa itu kelemahan sistemnya? Ada sertifikatnya tanah tersebut, tapi di lampirannya tidak ada peta kadastralnya informasinya. Jadi hanya sketsa atau gambar tanah, kemiringannya saja. Koordinatnya segala macam. Koordinatnya tidak ada. Itu misal titik batas kanan atas itu berbatasan dengan apa? Iya, iya. Kanan kiri kiri kanan bawah itu berbatasan Sangat bisa dengan salah apa? berarti ya, Pak? Ini berbatasan apa? Yang ke kiri atas berbatasan apa? Kiri bawah berbatasan dengan apa? Itu tidak ada peta kadastralnya. Sehingga informasinya tidak utuh. Ini ada sertifikat lokasi sesungguhnya di mana sih? Iya, iya. Nah, kenapa demikian? Karena dulu manajemen administrasi pertanahan dulu berasumsi masyarakatnya sangat homogen. Iya. Belum mengantisipasi masyarakat akan heterogen. Moving, perpindahan antara penduduk itu dibayangkan nggak terlalu secepat sekarang. Ternyata movingnya kan dari ini tinggi. Nah, karena itu dulu sangat tergantung dengan riwayat. Iya, iya. Riwayat tanah. Siapa perawi tergantung para perawi-perawinya tersebut. Nah, perawinya itu siapa? Ada tetua sesepuh kampung tersebut. Ada kepala desa, ada kepala dusun yang kemudian menentukan, dulu tanahnya Pak Suto di sini, Pak Ahmad di sini, ini di sini. Hanya tergantung begitu. Ya, dengan asumsi masyarakat masih homogen, masyarakat masih baik-baik, masyarakat masih kenal satu sama lain. Nah, ketika ini belum masyarakat kenal dengan mafia tanah ya masyarakat. Masyarakat udah meledak, udah mobil tinggi, udah banyak
banyak transmigrasi ke situ, banyak migrasi orang ke sana, udah nggak saling kenal, dulunya entah di mana, akhirnya saling klaim. Ini awal muasalnya ada di sini, itu awal muasalnya. Baik. Tapi ini semua saya katakan ini tantangan. Jadi kita tidak boleh menyerah menghadapi tantangan seberat apapun harus kita jalani. Karena kata Tuhan dalam Al-Quran itu kan inna ma'al usri yusron. Wa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya setelah datang kesulitan akan datang kemudahan. Diulangi lagi, maka sesungguhnya setelah datang kesulitan akan datang kemudahan. Nah, soal itu Pak, saya mau tanya soal PBNU Pak. Apa Bapak bisa memberikan komentar? Bapak kan dulu pernah menjadi Waketum PBNU, nggak lama Pak, terus kemudian dilengserkan. Nah sekarang kan sedang berkonflik ini Pak. Apa komentarnya Bapak terkait konflik yang sekarang ini? Ya, saya mohon maaf ya kalau gini saya nggak bisa ngomong. Tapi segala sesuatu itu masalah akan selesai dengan baik kalau nawaitunya orang itu beribadah. Dan nawaitinya itu mengabdi. Kembali kepada niatnya. Kalau niatnya itu beribadah, niatnya mencari kebaikan, pasti lebih mengedepankan untuk ukhuwah daripada permusuhan. Tapi kalau niatnya itu tidak ibadah, niatnya tidak mencari kebaikan, pasti itu senangnya permusuhan. Itu sudah hukum alam. Ya kan? Saya kira itu sudah hukum alam. Saya tidak mau komentar banyak, hanya bisa berdoa semoga teman-teman yang menjadi aktivis yang ngurus di situ masih dijejekkan atau dikuatkan hatinya, mempunyai niat dalam rangka untuk ibadah, mempunyai niat untuk membuat kebaikan. Karena itu, karena mempunyai niat untuk ibadah dan kebaikan, selalu memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang positif. Dan selalu memandang sudut pandang sesuatu itu dari sudut pandang ukhuwah dan persaudaraan, bukan permusuhan. Saya kira itu hanya doa saya itu. Dulu kan Bapak dilengserkan menjadi Waketum, bisa dikatakan Bapak gini, saya jadi wakil ketua umum dari konflik elit ini saat ini. Saya itu jadi wakil ketua umum 10 bulan. Kemudian saya menjadi salah satu ketua 6 bulan. Setelah itu saya hari ini diturunkan di NU itu jadi ketua lembaga pertanian di NU. Ya, saya nikmati. Saya ketika dilengser, saya nggak komentar, saya sami'na wa ata'na. Ada yang mendorong Bapak jadi calon ketum? Kenapa? Karena saya memandang niat di situ itu adalah ibadah. Karena niatnya ibadah itu niatnya mencari kebaikan. Kalau niatnya ibadah dan mencari kebaikan itu nggak tergantung jabatan. Mau ketua umum, mau wakil ketua umum, kalau mau ketua bidang, mau sekretaris jenderal, mau bendahara umum, mau anggota biasa. Mau apapun, kalau sepanjang niatnya itu adalah ibadah, sepanjang niatnya itu adalah mencari kebaikan, ya sudah. Jalanin aja, nggak usah peduli ini. Termasuk jika didorong menjadi calon ketum? Tidak ada ambisi. Tapi mau kalau didorong? Kalau niatnya ibadah dan niatnya kebaikan, jadi apapun mau di NU itu. Kalau untuk NU itu, kata saya, untuk NU, untuk umat, untuk bangsa ini, ya kan, jangankan jadi ketua, menjadi anggota biasa mau. Tapi niatnya ibadah, niatnya kebaikan. Ya kan, bukan niatnya nyari jabatan. Ya kan, itu aja. Nggak akan ada orang sukses dan selamat di dunia ini kalau memimpin NU itu dengan cara yang mencari jabatan. Apalagi dijadikan batu loncatan. Nggak ada kan yang sukses. Atau konsesi lahan, atau rebutan konsesi lahan, ya kan, nggak akan ada yang sukses, ya kan. Konsesi lahannya itu biarkan itu milik organisasi, tapi kalau ingin dikuasai individu-individu, saya jamin individunya nggak akan ada yang sukses. Kenapa? Memang begitu. Ngurus umat itu harus sudah selesai dengan dirinya. Selama ngurus umat masih ada interest, masih ada kepentingan, masih ada cita-cita individu, susah. Saya hanya bisa berdoa, semoga badai pasti berlalu, semoga semua kita dijaga dan dikembalikan niatan kita. Nawa itu apapun di tempat manapun itu niatnya adalah ibadah. Kedua, niatnya adalah mencari kebaikan. Kedua adalah menjaga persaudaraan.
Termasuk saya di Kementerian ATR BPN ini. Jadi menteri niatnya ibadah. Nomor 2, mencari kebaikan. Ya kan? Karena itu tekanan apapun kita rileks menanggapinya. Sepanjang kita yakin bahwa ada kebaikan dan ada nilai ibadah di situ. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi wawancara kita dengan Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid, yang seorang menteri yang penuh dengan kejutan dan juga kontroversi. Inilah kita bagaimana memaknai isu di tengah kebisingan dan menjaga harapan di tengah kebisingan. Sampai jumpa.